Pengawas Kecamatan Tepuyo, kepada Bapak dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita sekalian. Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mamuju Tengah atau yang mewakili beliau yang saya hormati dan saya banggakan, yang saya hormati Ibu Kepala UPTD SD Impres Bayor bersama guru dan unsur staf tenaga kependidikan, yang saya hormati Ketua dan pengurus komite sekolah UPTD SD Impres Bayor yang saya hormati dan saya banggakan, Ibu, Bapak, Ibu, wali siswa kelas 6 yang sempat tamat hari ini yang saya hormati dan saya banggakan, para panitia penyelenggara pelepasan siswa-siswi kelas 6 UPTD SD Impres Bayor yang saya hormati dan saya banggakan pula, serta anak-anak sekalian yang sama kami cintai. Alhamdulillah, selaku umat yang beragama, saya mengajak kepada kita sekalian, mari kita senantiasa mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada hari ini kita telah dipertemukan dalam suasana kekeluargaan dan kekerabatan di UPTD SD Impres Bayor ini dalam rangka satu tujuan, yakni mengikuti satu acara pelepasan anak-anak kita SD Impres Bayor yang pada tahun 2022-2023 menamatkan pendidikannya di SD Impres Bayor ini, dan harapan kita semua agar anak-anak yang berjumlah 37 orang itu dapat melanjutkan pendidikannya pada jenjang yang lebih tinggi. Salam dan taslim kita sampaikan kepada Nabiullah Muhammad SAW sebagai Nabi Rahmatan lil Alamin yang mengantarkan umat manusia ila zulumati ila nur, dari kegelapan kepada terang benderangan, dari kebodohan ke alam cendekiawan. Mudah-mudahan pada hari yaumil kiamat kita mendapat syafaat dari beliau. Bapak dan Ibu yang saya hormati, hari ini kita telah menyaksikan bersama pelepasan anak-anak kita dari SD Impres Bayor ini yang menurut penyampaian kepala sekolah tadi berjumlah 37 orang. Artinya apa? 37 orang ini merupakan calon-calon intelektual, calon-calon profesional yang akan kembali kelak menengok daerah, menengok kampung, menengok desa kita ini. Apa yang mereka bawa untuk itu sangat tergantung bagaimana sentuhan-sentuhan kita selanjutnya. Anak-anakku yang kami cintai, selaku pengawas pembina, saya mengingatkan bahwa tidak akan pernah berubah
satu nasib seseorang. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Itu Al-Quran. Tidak akan pernah berubah nasib seseorang apabila orang itu tidak merubah mindsetnya sendiri. Nah, ini. Jadi untuk merubah bagaimana nasib atau bagaimana kondisi ke depan itu ditujukan kepada pribadi kita lewat sentuhan-sentuhan dari orang lain. Kenapa? Oleh sebab itu manusia dia berputar pada siklus sosial. Orang sosial itu dimanapun dia berada pasti mendatangkan asas manfaat. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang dapat bermanfaat terhadap sesama manusia. Ini pesan Nabi ini. Oleh sebab itu saya ingin menyampaikan kepada kita semua, kepada komite sekolah, kepada orang tua siswa, kepada masyarakat Kecamatan Tepoy sekalipun, bahwa baru-baru ini kita mengadakan kompetisi seleksi yang sangat ketat, dan berdasarkan rambu-rambu yang ada kita seleksi semua sekolah yang ada di Kecamatan Topoyo untuk berkompetisi pada tingkat kabupaten. Alhamdulillah, diibaratkan badan pesawat, kita semua berprestasi. Tetapi yang memenangkan itu adalah sayap-sayap. Di dalam kota ini adalah tugas kita bersama. Ngapaboa, Waipute, Bayor yang ada di sekitar ini diibaratkan badan pesawat belum mampu memecahkan kompetisi itu. Yang diambil itu hampir saja Salulebo, Bayor, dan Sinabata. Itu, ini adalah tugas berat kita. Kenapa kita di tengah-tengah ini kita masih kalah berkompetisi dengan teman-teman lain? Apakah dari sisi manajerial, dari sisi akademik, atau dari sisi-sisi lain? Karena faktor keberhasilan satu proses itu bukan hanya didukung oleh satu hal, tetapi didukung oleh beberapa komponen-komponen yang di dalamnya perlu kerjasama yang baik. Yang jelasnya, menurut taksonomi belum, minimal tidak ada rasa kerjasama itu, orang tuanya, pemerintahnya atau institusi kelembagaan resmi, kemudian lingkungan dan masyarakat. Ketika ini ada rasa keterpaduan, ingin mencapai satu tujuan yang ingin dicapai, yakni bagaimana upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagaimana amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pasti akan terwujud. Oleh sebab itu, ketika ada sesuatu ketimpangan, jangan kita arahkan kesalahan itu pada satu tempat, tetapi telusurilah stakeholder atau unsur-unsur yang terlibat di dalamnya, pasti kesemuanya itu berpengaruh. Bapak dan Ibu yang saya hormati, serta anak-anak sekalian yang saya hormati, oleh sebab itu tadi anak-anak kita, saya terinspirasi dan sangat menjiwai apa yang disampaikan anak kita, bahwa ternyata untuk mencapai derajat yang lebih bagus itu adalah ilmu, bukan harta dan kekayaan, bukan apa-apa, tetapi Al-Quran memberikan rambu-rambu. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang akan mengangkat, mohon maaf kalau ada ustaz, saya bukan ustaz, saya adalah guru yang harus memberikan motivasi kepada anak-anak kita bahwa yang ternyata yang mengangkat derajat kita itu adalah ilmu. Jadi guru itu adalah
transfer of knowledge. Dia harus mampu mentransfer ilmu pengetahuan. Tentu di dalam mentransfer ilmu pengetahuan kepada anak kita ini ada metodologi, ada cara yang mungkin ketika dilakukan orang lain yang tidak melalui proses metodologi mentransfer ilmu pasti fatal. Pasti fatal. Oleh sebab itu, teman-teman, rekan-rekan guru kepala sekolah pasti mempelajari tentang psikologi, pasti mempelajari tentang perkembangan peserta didik, pasti memperkembangkan metodologi pembelajaran dan lain sebagainya yang mendukung perangkat itu, yang mendukung untuk mendorong seseorang sebagai seorang guru sebagai profesionalisme yang baik. Jadi ilmu yang mengangkat derajat, bukan harta. Ini. Jadi apa yang disampaikan oleh Nabi bahwa kalau kita ingin bahagia, wa man arada dunya fa alaihi bil ilmi. Saya mohon maaf kepada Ustaz, berbicara tentang ilmu ini sebagai seorang guru harus diperjelas dan apa dasar-dasarnya. Minimal saya mengambil dasar-dasar keagamaan karena dasarnya undang-undangnya tentang permennya dan lain-lain itu tinggal dibaca. Tetapi Al-Quran saya kemukakan di sini karena dia adalah way of life, merupakan panduan hidup untuk semua manusia. Dia hudal linnas, petunjuk untuk semua manusia. Agama, suku dan ras apapun juga, Al-Quran ini adalah way of life. Itu. Ini saya sampaikan kepada kita sekalian, kepada anak-anak sekalian, bahwa janganlah berhenti sampai di sini, tetapi tuntutlah ilmu itu berdasarkan bakat, minat, dan keinginan anak-anak sekalian, sehingga anak-anak kelak kembali tampil di wilayah ini, dia akan membawa berdasarkan minatnya. Mungkin ada yang menjadi pebisnis yang benar, mungkin ada yang menjadi dokter yang profesional, mungkin kembali akan jadi guru, dia akan jadi tentara atau polisi. Tetapi ketika ketersentuhan apa yang ada pada hand, kepala, hati, dan tangan tidak tersentuh secara baik, kepalanya kita isi dengan ilmu pengetahuan, hatinya kita isi dengan moral, karakter yang baik, kemudian tangannya kita isi dengan skill, keterampilan. Ketika itu tidak tersentuh dengan baik, maka anak akan tampil juga apa adanya di tengah-tengah kita. Itulah tugas kita, tugas guru, tugas masyarakat yang diwadahi oleh komite, dan tugas pemerintah secara umum yang dibina langsung oleh institusi pembina, yakni dinas pendidikan masing-masing daerah. Inilah selaku pengawas wilayah, saya mengharapkan kepada teman-teman kepala sekolah, guru, komite sekolah, mari kita meningkatkan prestasi pelayanan terhadap anak-anak bangsa, sehingga SDI Persebaya ini mampu meraih prestasi pada kompetisi yang akan datang. Itu. Yang kedua, bahwa marilah kita menciptakan kerjasama. Kalau tidak ada kolaboratif, kerjasama yang baik di dalam mengelola suatu institusi atau lembaga, pasti ada bincang. Kalau motor hanya setelan minyaknya saja selalu diputar, tidak diimbangi dengan setelan anginnya, tidak ada keseimbangan, pasti bincang. Sama dengan ini semua. Ini. Kemudian bahwa yang terpenting adalah membaca peta situasi. Membaca peta situasi adalah bagian dari pengembangan perapian. Al-Quran memberikan rambu-rambu. Inna fi haqqis samawati wal ardi wa ikhtilafil lail wan nahar la ayatin liulil albab. Semua ini adalah mediator berpikir bagi orang-orang yang mau berpikir. Inilah apa yang saya sampaikan. Pertama adalah adanya rasa kerjasama. Terima kasih banyak kepada Bapak Komite yang baru saja terbentuk, kita bentuk bersama-sama. Sudah
menampakkan satu hasil kerja saya yang baik yang kita dapat saksikan pada hari ini. Dan yang kedua, harapan kami saya berikan tekan kepada anak-anak kita, kepada orang tua, jangan sampai anak kita berhenti sampai sini. Jangan hanya pendidikan wajib 9 tahun hanya SMP sudah selesai, tetapi lanjutkanlah pendidikan anak-anak kita itu sampai kepada jenjang yang tidak ada di atasnya. Ya, kalau bisa sampai pada tingkat S3, kebetulan kami hanya sampai pada tingkat S2, kayaknya sudah sampai di sini, sudah tua. Diharapkan sesudah kita itu ada peningkatan, ada lagi peningkatan. Dan selanjutnya bahwa lewat kesempatan ini saya selaku koordinator wilayah mengkoordinir teman-teman pengawas di kecamatan dengan lewat kerjasama Kepala Sekolah yang baik, juga memohon maaf apabila di dalam pelayanan bapak dan anak-anak bapak dan ibu-ibu belum maksimal. Walaupun sudah terjadi pelayanan tetapi belum maksimal, mungkin karena keterbatasan ketenagaan, keterbatasan sarana dan prasarana, atau keterbatasan lain, atau memang kita banyak disita waktu oleh kegiatan-kegiatan lain yang tak kalah pentingnya kegiatan ini, juga menyampaikan permohonan maaf. 27 sekolah dasar di Kecamatan Topoyo ini kami cuma 2 orang berkeliling, tapi alhamdulillah untuk Kecamatan Topoyo ini tetap menampakkan hasil yang baik. Baru-baru ini kita melaksanakan kompetisi cerdas cermat tingkat Kabupaten Mamuju Tengah, Kecamatan Topoyo keluar sebagai juara 1. Dalam hal ini diwakili SD Impres Pambanganur. Kemudian terakhir kompetisi cerita anak-anak yang dilaksanakan oleh Dinas Perpustakaan Kecamatan Topoyo keluar sebagai juara 3 yang diwakili oleh SD Impres Tangko. Harapan ke depan SD Payor, Ngapaboa, Waipute, dan diibaratkan saya badan pesawat tadi ini mampu juga menjawab tantangan-tantangan. Tantangan itu dapat kita jawab ketika muncul kerjasama dengan menampakkan profesionalisme yang baik, sebagaimana yang saya kemukakan tadi. Isilah dengan pengetahuannya, kemudian hiasi dengan moral, karakter. Sehebat bagaimanapun ilmunya seseorang, tapi dia tidak memiliki karakter, akhlak yang baik, tentu pertanyaan besar akan berliku-liku di hadapan kita. Saya kira inilah arahan singkat saya. Saya dipesan tadi Ibu Kepala Sekolah jangan panjang-panjang, banyak acara. Kenapa? Ketika saya berbicara kombinasi antara peraturan-peraturan pemerintah dengan konsep keagamaan, tentu akan lama, menyita waktunya Ustaz keberatan. Ya, kenapa saya diambil, saya punya ranah, saya guru ingin menyampaikan bagaimana transfer of knowledge, ilmu pengetahuan terhadap anak-anak kita. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.